Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali kita berjumpa dalam dialog eksklusif hari ini. Spesial kita akan belajar bersama nih tentang public speaking bareng naraswara. Di spesial episode Kamis 2 Oktober 2025 akan berjumpa bareng Faza dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Hari ini Faza sudah kedatangan 3 narasumber yang keren banget di studio Radio Pesona. Jadi kalau misalkan Pesona Inspira penasaran nih, bisa langsung nanti tanya-tanya bareng kita di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Faza mau nyapa dulu, ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Kak Nova Naradel, selamat siang. Halo Faza, selamat siang. Yeay. Wow, seneng banget ya siang hari banget. ini. Nah, Kak Nova ini guys adalah founder dari Naraswara ya. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang gimana sih latihan public speaking bareng naraswara gitu ya. Ini langsung sama foundernya ada Kak Nova. Selain ada Kak Nova juga ada tim dari Naraswara nih, ada Kak Ulfa dan juga Kak Danar. Selamat siang. Siang, halo. Yeay, ada Kak Ulfa dulu nih ya. Ini Kak Ulfa dari tim Naraswara, betul? Ya, betul sekali. Betul. Sudah berapa tahun bergabung dengan Naraswara? Ini kurang lebih di 50 tahun ya kan? Setengah abad ya. Lebih panjang dari umur aku ya. Oke, Kak Ulfa udah lumayan lama ya di Naraswara ya. Juga yang kedua nih ada Kak Danar. Halo, selamat siang. Halo, ini Kak Danar kayaknya yang paling baru di Naraswara ya? Betul. Betul. Sudah berapa lama? Ini kebetulan tahun ketiga aku. Tahun ketiga. Iya. Tapi Naraswara kan baru 1 tahun ya? Oh enggak ya? Enggak sih, sebenarnya kita udah cukup lama gitu. Kebetulan pendiri kita juga kebetulan nggak ada di Indonesia ya. Kebetulan masih ada di luar negeri, terus kirim ilham ke aku. Kirim ilham, oke. Oke deh, ada Kak Nova nih dari founder Naraswara. Kita mau kenalan dulu lebih dekat gitu ya dengan Kak Nova. Kak Nova nih sebenarnya asli Wonosobo nggak sih? Yes, aku adalah putra daerah Wonosobo. Wih, keren Asik banget. ya. Kebetulan kita waktu itu pernah punya satu alma mater yang sama ya Kak Faza ya. Betul. Walaupun Kak Nova lebih senior ya. Enggak sih. Mungkin kalau teman-teman Pesona Inspira mau lihat gitu ya. Kalau kita bandingin kayaknya Faza lebih senior kayak gitu. Secara face-nya gitu. Secara face-nya iya. Secara face-nya aja udah. Iya. Tapi Nova ini kan memang sudah lama ya terjun di dunia public speaking gitu kan. Tapi Ya. kalau dari Naraswara sendiri ini sebenarnya sudah kapan sih berdirinya? Oke, sebenarnya kalau Naraswara sendiri ini adalah nama kedua ya. Oke. Jadi waktu itu kita memang berdirinya di Yogyakarta. Karena aku kan kuliahnya di Jogja nih. Gitu. Kebetulan habis itu kita ada beberapa teman-teman yang ngumpul bareng nih. MC salah satu MC yang di Yogyakarta itu kita ngumpul terus bikin semacam pelatihan public speaking atau speaking skill lah bisa dibilang gitu. Terus habis itu karena teman-teman ternyata punya jalannya masing-masing Niza gitu kan. Akhirnya kita rasanya kayak karena aku muncul dari kesukaan ya, dari passion kayak gitu, akhirnya kita kayaknya coba buka di Wonosobo deh gitu kan. Begitu. Oke, wih keren banget. Tapi tadi kan kuliahnya di Jogja Yes, ya. benar. Kuliahnya di Jogja, terus kemudian kembali ke Wonosobo. Betul. Kalau ya. aslinya sebenarnya rumahnya mana Nova? Aku aslinya dari daerah Kalikajar. Kalikajar Asik. Pride ya. Kalikajar Pride. Kalikajar Pride karena kita memang satu alma mater dulu di Kalikajar. Yes, Iya, benar. betul. Oke. Jadi dari Kalikajar ke Jogja terus kemudian kembali lagi ke Wonosobo. Sebelum itu sebenarnya udah pernah ke Jakarta juga, Oh, Faza. gitu? Jadi kebetulan di tahun 2019 sampai 21 karena Oke. 2020 itu kan Covid ya. Terus habis itu kita agak vakum sebentar. Terus aku juga mengembalikan lagi nih 2021 di Jakarta sebenarnya gitu. Cuma di Jakarta sekitar 1 tahun aja. Habis itu kan aku di Jakarta sambil kuliah, sambil kerja juga sambil
public speaking Oke. gitu. Terus habis itu rasanya udah cukup nih untuk belajar di sana. Habis itu kita balik lagi ke Wonosobo. Wonosobo. Yes. Akhirnya kembali mengabdikan diri untuk Yes. daerah tercinta Betul. gitu ya. Keren banget nih. Oke, Nova, sekarang sudah ada 2 tim ya. Kita juga mau kenalan juga nih sama 2 timnya naraswara. Ada Ulfa di sini. Halo. Halo Kak Faza. Iya. Kalau Ulfa nih asli Wonosobo nggak? Kalau aslinya nih aku dari Jawa Barat, Kak. Oh, iya, dari mana? Dari Ciamis. Aslinya Ciamis. Aslinya Ciamis. Tapi sekarang sudah domisili Wonosobo. Sudah domisili Wonosobo. Oke, jadi memang sudah bergabung dengan naraswara ya. Nah, kalau di naraswara sendiri, Ulfa bagian apa nih? Kalau aku seringnya di bagian konten kreator, Kak. Oke, sekaligus sama aja admin juga. Oke. Ya, karena kita kan di bidang offline juga online ya, Kak ya. Gitu. Oke. Terus ada lagi nih Kak Faza, Oke. selain admin dan juga konten kreator, Ulfa nih bisa pasang torrent, bisa benerin wastafel Iya, gitu. berarti nanti benerin AC Radio Pesona ya, kebetulan bocor. Oke, boleh tapi di belakang aja ya nanti komunikasinya. Bisa aja nih ya, jadi perlu gada nih. Kalau Danar di naraswara jadi apa? Aku kebetulan juga bantu di konten kreator kadang, terus juga kadang nemenin Mas Nova juga. Kalau Mas Nova lagi kesepian gitu, bisa tiba nelpon gitu. Agak menakutkan Iya. kalau itu ya. Maksudnya kalau misalnya lagi ada job gitu Oke, ya, terus habis itu kita kayaknya kita butuh ada konten naraswara nih gitu kan, dan di sisi lain juga emang sambil belajar di lapangan Oke. gitu, biasanya ngajaknya sama Danar kayak gitu. oke. Pokoknya kita teman-teman dari naraswara tuh harus bisa semuanya dulu. Wih, Gitu. ya. Pokoknya semuanya bisa dan sambil belajar pastinya ya, belajar Yes, bareng. Nah, betul. oke, Nova, hari ini kan tema kita adalah latihan public speaking bareng naraswara Yes. gitu ya. Mungkin kalau untuk teman-teman Radio Pesona, kenapa sih belajar public speaking ya? Karena itu sangat diperlukan sebagai kegiatan Betul. sehari-hari gitu. Tapi untuk orang yang mungkin hari ini Pesona Inspira mendengarkan gitu, sebenarnya apa sih pentingnya belajar public speaking gitu? Kenapa kita harus belajar public speaking, Nova? Oke, jadi kalau tentang komunikasi atau public speaking ya, kalau aku sekarang menggunakan katanya lebih sederhana lagi, itu speaking skill. Oke. Gitu. Biasanya kan orang kalau dengar public speaking itu mereka yang mau jadi presenter, jadi MC gitu kan Ya, ya, atau mungkin yang mereka bekerja di dunia entertainment gitu kan. Tapi ternyata setelah kita kulik gitu ya, bahwa komunikasi itu memang harus dipelajari oleh semua orang di bidang apapun dan di profesi apapun gitu. Sehingga kita mungkin pakai katanya lebih sederhana, namanya speaking skill atau komunikasi yang bisa dipelajari oleh semua orang gitu. Misalkan kalau kamu bekerja di entrepreneur gitu ya, biasanya orang-orang yang mereka penjualannya katakanlah seperti itu, atau mungkin orang yang sukses seperti itu, biasanya mereka punya storytelling yang bagus gitu, atau cara menjual produknya dengan baik gitu, dengan bisa mengambil hati orang lain gitu. Iya. Ataupun kalau misalkan kamu kerja di kesehatan sebagai seorang dokter gitu kan, pasti kan kamu butuh dong komunikasi. Iya, Nggak mungkin betul. enggak ya gitu kan, kalau ketemu sama pasien gitu kan. Dan biasanya pasien juga akan milih kira-kira dokter yang komunikatif, dokter yang enak buat ajak ngobrol, itu dokter siapa sih gitu kan. Tapi kalau misalkan dokternya datang tiba-tiba udah cemberut, terus habis itu nggak komunikatif, itu kan juga kayaknya aduh jadi males nih, walaupun kita butuh yang awalnya sakit malah jadi tambah sakit dong. Iya dong, aduh. Ya kan gitu. Oke, jadi memang lebih spesifik ke speaking skill ya. Jadi Yes. semua orang itu bisa, dan Betul. memang penting banget untuk belajar ini. Karena kalaupun misal didengarkan speaking skill ya, kemampuan untuk berbicara tuh memang harus diasah Betul, gitu ya. betul. Untuk bisa menggait orang-orang gitu. Bener sekali. Kan? Nah, Ya. tapi speaking skill atau public speaking juga itu kan bisa dipelajari semua orang ya. Bahkan Yes. juga timnya naraswara nih. Nah, ini aku juga pengen denger dong dari Ulfa dan juga Danar gitu. Sejauh ini kalian juga belajar nggak sih bagaimana speaking skill yang mungkin kalian curi-curi ilmu nih dari Kak Nova gitu kan? Yang sekarang siapa yang nggak kenal Kak Nova gitu di Wonosobo? Waduh. Gimana? Kebetulan kita kemarin sebelum nanti dijawab sama Ulfa sama Danar ya, kita kemarin orang dua ini kita ikut retreat di Magelang. Iya, iya. Jadi mereka ikut pelatihan juga. Pelatihan. Benar. Ya. Aduh, agak ngeri ya. Lebih ke kelas disiplin kalau itu. Gimana nih Ulfa dan juga Danar ya udah bergabung di naraswara gitu. Apakah ikut belajar tentang speaking skill di sini? Oke. Jadi
menurut aku ya Kak, selain tentang komunikasi juga di Naraswara sendiri, aku pastinya curi-curi ilmu ya Kak. Pastinya belajar sama Kak Nova Narada yang udah di bidangnya gitu. Nah dari situ juga selain komunikasi kita belajar manner. Iya belajar manner. Jadi manner itu gak kelihatan tapi itu benar-benar itu bermanfaat bagi kita. Apalagi kita baru aja terjun dunia komunikasi kan sering ketemu orang ya Kak ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya soal ngomong doang, tapi kita juga dari visualnya gitu. Jadi membentuk karakter seseorang itu biar jadi yang lebih sopan, lebih ramah, itu caranya bagaimana gitu. Oke, berarti lebih penanaman dirinya juga dipraktikkan di sini ya. Iya, jadi bukan cuman ngomong doang gitu sih Kak. Iya. Wih, keren banget. Attitude-nya belajar juga tentang sopan santun gitu ya. Kalau Denar nih, kira-kira gimana sejauh ini? Kalau aku sendiri tuh Kak, sedikit cerita ini ya. Dulu aku kenal sama Mas Nova itu dari zaman aku masih SMA. Gitu, ya. Kebetulan SMA-nya 95 ya. Betul. Enggak dong, kalau itu kan Anda ya Pak ya. Ya jadi dulu aku kenal sama Mas Nova itu waktu aku masih sekolah. Terus aku lihat, ini orang keren banget gitu kan. Dulu setelah kita kenalan, terus kita sering ngobrol-ngobrol gitu, aku pernah curhat nih sama Mas Nova, aku tuh orangnya pemalu gitu. Saking pemalunya aku nyentuh Putri malu tuh aku ya kuncup kan. Gak gitu, konsepnya gak gitu ya Kak ya. Putra malu ini dia berarti. Putra malu betul. Nah jadi setelah kenal sama Mas Nova nih aku sering belajar, terus kebetulan ikut juga di tim Naraswara, aku jadi banyak belajar. Ternyata skill komunikasi itu bukan tentang hanya kita mengeluarkan bahasa, mengeluarkan diksi ataupun ketajaman argumentasi, tapi juga kita di situ belajar tentang kepercayaan diri. Karena banyak orang yang bisa ngomong tapi kepercayaan dirinya kurang. Ternyata di skill komunikasi yang paling aku dapatkan ketika aku bergabung di Naraswara adalah kita harus memiliki kepercayaan diri dulu. Setelah itu kita akan menjadi seorang public speaker yang bagus. Wih, gitu. keren. Nih ngomong-ngomong Denar disogok berapa nih sama Kebetulan aku ini ya Nar ya, nanti ada ya. Pokoknya aku tadi yang penting ada waktunya. Ukuran sepatuku 38 ya Kak. Bisa ya. Tadi kan juga ini adalah masalah semua orang mungkin ya, seperti disampaikan Danar. Kadang tuh ada orang, aku tuh pemalu Kak, bisa nggak sih belajar soal speaking skill atau public speaking gitu. Nah orang-orang tuh biasanya aku introvert nih, kayaknya nggak cocok gitu. Nah gimana nih Kak Nova? Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa dirinya introvert gitu ya, boleh nanti teman-teman bisa search di Google gitu ya. Coba searchnya adalah famous ya atau terkenal introvert leadership gitu. Nah di situ banyak orang-orang yang hebat di dunia itu malah justru mereka munculnya dari orang-orang introvert. Salah satunya ada Bill Gates gitu ya. Bahkan ada Presiden Amerika yang ada darah keturunan Indonesia. Siapa? Barack Obama. Yes, benar. Itu juga mereka kalau di kulik gitu ya, mereka aslinya emang introvert gitu. Termasuk Elon Musk dan lain sebagainya gitu ya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh besar di luar sana itu memang dari introvert gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dari awal sudah mental block terlebih dahulu bahwa aku kayaknya introvert nih, aku nggak bisa ngomong gitu ya, teman-teman akan di situ aja gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk speak up, untuk berbicara di depan orang banyak, bahkan untuk katakanlah ya teman-teman misalkan nanti ketika sudah bisa berbicara, itu pasti nanti teman-teman akan levelnya kan akan lebih naik gitu loh, seperti itu. Baik nanti dalam pekerjaannya ataupun dalam aktivitas sehariannya. Iya, gitu jadi sih. sebenarnya tidak ada alasan ya, mau itu introvert, mau itu extrovert, semua orang bisa dan sangat punya peluang untuk berbicara dengan baik dan betul. Betul, makanya Faza kalau di kelas Naraswara, kita tidak tiba-tiba langsung belajar bagaimana caranya ngomong. Atau misalkan gimana sih biar nggak belibet, gimana biar nggak nervous, gimana biar katakanlah nggak ngeblank gitu ya. Itu emang benar, itu salah satu kendala di dalam komunikasi. Tapi kalau misalkan teman-teman ikut ke Naraswara, kita belajarnya nggak di situ dulu. Tapi belajar untuk mematangkan mindset terlebih dahulu. Gitu. Jadi mindsetnya harus dibenahi dulu gitu ya. Karena kan kalau bisa aku kasih satu kesimpulan ya, apapun kendalanya itu kan bisa dirangkum dalam sebuah kalimat, namanya adalah that fear of rejection atau ketakutan akan penolakan. Nah, penolakan itu muncul dari mindset kita. Mindsetnya dibenerin dulu, habis itu baru nanti belajar tentang komunikasi. Iya betul gitu. sih, karena itu penting banget ya, karena belajar penolakan, takut sakit hati ditolak gitu kan, maksudnya itu. Jadi mari kita bersama-sama belajar di Naraswara ya, kita belajar soal paling
paling dasar gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam nih tentang apa saja yang bisa dipelajari di naraswara, terus bagaimana sistem pembelajarannya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita mau dengarkan dulu iklan berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu. Pesona Inspira, Anda masih dengarkan sajian dialog eksklusif hari ini Pesona Podcast Naraswara. Kita akan bertanya banyak ya, sharing banyak tentang speaking skills. Wih, cian. Kayak bahasa Jawa angel gitu ya. Speaking skill dan juga tentang kelas naraswara nih ya. Tapi sebelum ke situ nih aku mau tanya ke Nova dulu dong. Ini kadang kan speaking skill itu emang menjadi hal yang cukup sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Yes. Nah, yang bikin aku bertanya-tanya nih, sebenarnya kalau di naraswara ini ada ketentuan nggak, misalkan belajar daftar itu minimal usia berapa tahun, atau memang semua aja boleh yang pengen belajar gitu di sini? Oke, jadi kalau misalkan untuk jenjangnya ya, sebenarnya kita tuh ada kelas remaja sama kelas dewasa, gitu. Kalau untuk kelas anak kita kebetulan belum ya, karena emang harus ada expertise mentor yang memang membidangi di bidang anak, gitu. Tapi kalau misalkan untuk remaja dan dewasa itu kan selang umurnya nggak begitu jauh ya, gitu kan. Jadi kalau remaja kita masih handle, kemudian dewasa apalagi ya, gitu kan masih kita handle gitu. Dan kalau untuk kelasnya juga kita di dalam ada macam-macam ya. Jadi kalau misalkan di basic pertama kan kelas basic namanya. Nah itu nanti minimal kita ada 4 kali pertemuan, itu minimal gitu. Nanti kalau misalkan dirasa masih perlu ketemu lagi atau mungkin masih perlu ada pertemuan lagi kayak gitu, nanti bisa menuju ke basic plus gitu, dan selanjutnya gitu. Gitu ya. Tapi kalau untuk kelas anak belum ada, berarti aku nggak bisa daftar dong. Iya. Aduh. Kan kamu masih aku belum masih balik ya. Aduh, aku lihat ekspresinya Ulfa tuh, aku bilang kayak gitu langsung itu dia nggak terima. Oke, jadi memang sebenarnya untuk kelas remaja gitu ya bisa belajar di sini. Tapi ada ini nggak, misalkan untuk sebenarnya speaking skill ini kan digunakan untuk seluruh profesi, ketentuan apapun gitu ya, bisa untuk digunakan di mana aja gitu. Betul. Berarti untuk kelas pelajar gitu juga bisa ya? Yes, kan pelajar kan masuk ke remaja toh. Jadi kita kenapa tidak membuat kelas pelajar tapi kita kelasnya remaja, karena ada beberapa orang yang mungkin dia nggak bersekolah, nggak ada kesempatan untuk bersekolah secara formal, tapi teman-teman ada kesempatan untuk belajar komunikasi, gitu. Jadi kita bisa kasih terobosan bahwa teman-teman ketika misalkan tidak ada kesempatan atau tidak mempunyai privilege untuk bersekolah di instansi yang formal, teman-teman juga bisa kok untuk sukses ataupun untuk meraih masa depannya dengan belajar komunikasi, gitu. Kan ujung-ujungnya kalau teman-teman misalkan expert atau mahir di bidang tertentu, ketika teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan dirinya kan sama aja. Iya, betul. Gitu. Orang nggak akan tahu kalau kamu tuh expert di bidang pertanian, peternakan ataupun apapun itu gitu ya. Jadi kalau misalkan pinter di bidang apapun tapi nggak bisa mengkomunikasikan dirinya, ya ujungnya sama-sama aja dong. Yes, gitu betul sih. Ya. Jadi bisa dikatakan naraswara ini seperti bimbel ya, bimbel-bimbel. Kalau di biasanya kan bimbel mata pelajaran, tapi ini bimbel skill gitu ya. Wih, asik banget. Yuk daftar yuk, bisa yuk. Lewat aku aja tapi. Ya nanti kalau misalkan teman-teman kok aku kepingin kelas naraswara tapi mentornya sama Faza, boleh. Boleh banget. Langsung ya nanti jadi Faza Suara. Iya. Nanti pokoknya bisa. Aku juga lihat Faza kan juga sering sharing ya tentang komunikasi betul. di berbagai tempat gitu kan. Nah, kita juga kepingin hadir ada banyak orang-orang yang expert di bidang komunikasi di Wonosobo khususnya untuk bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat Wonosobo gitu. Jadi harapannya tidak hanya muncul naraswaranya aja Kak Faza, tapi juga muncul banyak orang-orang yang ekspertis di bidang komunikasi biar dia bisa menularkan ilmunya ke banyak orang. Gitu. Keren ya. Jadi bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Yes, tapi gitu. ini tanpa Nova ketahui juga setelah ini aku buka bimbel sendiri. Nggak apa-apa. Beneran. Iya. Siapa tahu ketika banyak orang yang ekspertis itu kan, kita bayangin deh masyarakat Wonosobo kan berapa banyak tuh, berapa banyak Faza?
ada sekitar lebih dari 10 orang. Lebih banyak ya gitu. Bayangin kalau cuma narasuara aja, misalnya kita ada bertiga orang ya, 3 orang kayak gitu. Untuk memberikan dampak kepada 10.000 orang kan kita keteteran dong, Betul, ya kan. betul. Kalau makin banyak orang yang ekspertis, makin banyak mentor di Wonosobo gitu kan, juga makin meluas ilmunya komunikasi. Iya. Dan kita juga seneng karena Wonosobo makin naik kelas nih. Wih, gitu. keren ya. Jadi ini Yes. secara tidak langsung juga menaikkan level kualitas komunikasi masyarakat Wonosobo gitu. Yes, betul. Wow. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau misalkan ada nih dari Pesona Inspira yang pengen daftar nih, aku pengen daftar deh gitu. Itu gimana caranya nih Ulfa? Kalau misalkan mau ada yang gabung di kelas narasuara nih? Oke, kalau mau yang gabung di kelas narasuara langsung aja Iya. link di Instagram kita @narasuara. Nah, di narasuara itu nanti kita langsung dihubungkan ke admin. Oke. Iya. Mm-mm. Nah, jadi di kelas kita juga ditanyain dulu kan misal langsung chat admin nih. Kita mau ada online atau offline gitu. Jadi di setiap kita juga biasanya ada di peserta-peserta jadi luar kota juga. Oke. Kalau luar kota itu kita biasanya di online. Oh, gitu. Berarti ada kelas online-nya juga ya? Ada. Ah. Ya. Nah, setelah itu kita langsung dikasih pilihan untuk mau kelas apa nih Kak? Basic plus ataupun di intermediate gitu. Oke. Terus ditanyain juga nanti di usianya berapa, nanti kita masukin ke kelas yang terdekat, ada jadwal terdekat gitu Kak. Oh, oke. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang kayaknya dia tuh karena mungkin beberapa orang dengan profesi tertentu ya di jam kerja kan sudah punya kegiatan gitu. Yes. Nah, waktunya gimana bisa misalkan menentukan atau mungkin nanti ada jadwal khusus dari narasuara gitu? Oke, dari kami itu kalau yang basic itu biasanya ada jadwal khusus Kak. Biasanya kita di malam hari karena kan banyak dari peserta kami itu yang siangnya itu kerja gitu Oke. kan. Karena banyak juga dari teman-teman yang dewasa-dewasa gitu, kita ambil kelas yang malam. Tapi misal mau request atau di kelas private itu kita juga bisa Kak. Oke. Misal mau request di pagi hari bisa, di siang hari bisa. Itu sesuai dengan janjian peserta dengan mentor begitu. Oh, berarti waktunya fleksibel ya? Iya, betul, fleksibel. Semau dan sebisa klien gitu pokoknya mah bisa gitu. Oke, nah kalau tempat nih, ada tempat khusus nggak sih? Misalkan narasuara tuh lokasinya di mana, kan kadang ada yang aku tempatnya mau kira-kira di mana ya gitu karena aku cukup jauh misalkan gitu. Itu ada tempat khususnya nggak? Oh, ada Kak. Kebetulan kita juga bisa home service. Oh, Iya, oke. bisa home service. Kayak pijet jadinya ya, keren banget loh, kayak spa ini. Kebetulan kita sambil nyambi juga. Za. Oke. Itu nanti ada include-nya. Beda Oke. harga. Oke. Selain home service kita juga ada tempat khusus. Nanti di salah satu kantor kami di Sidojoyo gitu. Nah, di situ misal mau dikumpulin 4 orang, maksimal kita di 5 orang Kak kalau kelas Oh, offline. Iya, oke. karena kalau terlalu banyak nanti Kurang intimate gitu ya? Iya, betul, kurang Ah. intimate gitu. Bahkan juga kalau misalkan teman-teman ngerasa kayaknya kalau di suasana kantor kan terlalu formal Ya, gitu ya. betul. Misalnya anak-anak muda gitu, kita bisa tempatnya di salah satu kafe di Wonosobo. Wow, atau gitu. di hutan pinus gitu sambil camping Bisa, gitu, bisa kan? Bisa. Yang penting kan teman-teman ngerasanya enjoy gitu kan, Betul. enak masuk gitu kan. Jadi kita menyesuaikan aja sih Za. Iya, apalagi misalkan di Gitu. Menjer sambil naik perahu gitu kan, Nah, view-nya dapet banget. Benar, Wih, dapat kontennya, dapet kontennya dapat juga. ilmunya. Terus apa lagi? Dapet Liburannya. ya. Emang nih. Tukang sapu. Iya, makasih Dana. Keren banget ya. Jadi memang bisa pokoknya disesuaikan dengan keinginan gitu ya. Nah, Betul. kalau dari Nova sendiri ya, apalagi Nova ini kan expert di bidangnya. Ini apa sih sebenarnya yang paling penting ketika kita mau belajar soal speaking skill gitu? Apalagi Ya. untuk orang-orang yang masih iya nggak ya kayak aku udah bisa ngomong kok gitu tapi Yes. mungkin ada sedikit kendala gitu. Jadi apa yang sebenarnya harus kita belajar soal speaking skill ini? Oke, sebelum menjawab itu Faza tadi menambahkan yang sudah disampaikan sama Ulfa gitu ya, Oke, bahwa memang kita narasuara itu awalnya memang mendirikan itu untuk teman-teman yang berada di luar kota. Oh
gitu. Jadi emang oke. fokus kita di online ya, seperti itu. Karena memang kita sambil juga mengedukasi orang-orang Wonosobo bahwa emang komunikasi itu sangat penting, tapi utama kita memang di online terlebih dahulu. Dan bahkan tadi kalau misalkan kebanyakan dari luar kota ya, atau bahkan luar pulau gitu. Dan bahkan kita juga ada dari luar negeri ya Kak Ulfa ya. Iya betul Dan sekali. ini real ya, maksudnya benar Oke, dari oke. luar negeri, dari Jepang sama Amerika. Australia juga ada. Houston, Amerika Serikat. Oh, oke. Houston, Amerika Serikat gitu. Jadi mereka pelajar ataupun pekerja di sana yang mereka juga kepingin bersosial karena di lingkungan baru, misalkan di Jepang dan juga di Houston, Amerika Serikat kayak gitu, mereka pengen dong diasah komunikasinya gitu. Walaupun dengan bahasa Indonesia dan nanti akan ditranslate ke bahasa sesuai dengan tempat Oke. tinggalnya gitu ya. Wow, Begitu. justru banyak orang dari luar Indonesia yang merasa penting untuk belajar itu ya. Yes, benar. Wih, Karena keren emang dari banget. awal kita emang fokusnya teman-teman masih banyak kita mau menyasar gitu orang-orang yang di luar Jawa. Kalau bisa Oke. dibilang kan Jawa itu kan salah satu pendidikan yang paling maju kan. Tapi kalau kita lihat teman-teman yang ada di Sulawesi, di Papua gitu ya, atau mungkin di luar sana itu kan mereka masih kurang mendapatkan akses pendidikan yang cukup gitu kan. Sehingga kita kepingin hadir walaupun melalui online begitu. Wow, jadi Seperti bisa online Yes. kalau misalkan anak Wonosobo gitu, tapi pengen aku mau online aja deh Kak. Ada, Ya, itu bisa ada, ya. benar. Kebetulan dari kecamatan sebelah ya, kecamatan Sapuran gitu, Oke. adalah salah satu vendor kita. Gitu mereka, Kak aku waktunya sangat padat nih gitu kan, maunya online. Padahal kalau kita pakai motor ya cuma Iya. 5 menit gitu kan ya. Oke, oke. Tapi mereka tetap nggak, Kak aku pengennya online aja gitu. Ya oke, nggak apa-apa, kita terima aja kalau mau online gitu sih. Oke, nah kalau di kelas naraswara ini ada juga nggak sesi prakteknya? Karena sebenarnya speaking skill ini kan yang paling penting adalah praktik gitu ya. Yes, Ini betul. kira-kira gimana? Oke, kalau praktek sendiri kita memang punya rumusan 30% itu teori, 70% praktek. Oh, oke. Gitu. Dan nanti lebih banyak di situ interaksi bersama ya, kayak gitu. Apalagi tadi seperti menjawab pertanyaan Faza juga, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan sama teman-teman yang mau belajar komunikasi di awal gitu ya. Tadi aku sedikit reminder bahwa teman-teman harus membenahi pola pikir gitu, Oke. atau mindset terlebih dahulu. Kalau teman-teman masih ngerasa mental block gitu, bahwa dalam artian aku kayaknya nggak bisa ngomong deh gitu, aku kayaknya introvert deh, aku kayaknya ini kayaknya itu kayak gitu, di awal sudah ada mental block terlebih dahulu, ya teman-teman nggak akan kemana-mana gitu kan. Oke. Yang penting teman-teman harus terbuka terlebih dahulu. Ketika teman-teman melihat orang yang rasanya ngomongnya tuh keren nih gitu, ngelihat Faza keren banget nih ngomongnya Iya gitu kan. dong. Terus Keren banget. I'm teman-teman- shining. teman-teman ngerasa aku pengen kayak Faza gitu, teman-teman harus mau dulu gitu, mau dan membuka pikiran terlebih dahulu bahwa aku tuh bisa gitu. Kalau teman-teman udah ngerasa bisa, nanti teman-teman akan secara tidak langsung itu akan seolah-olah ya alam semesta dan semuanya itu akan mendukung kepada kita. Seperti manifestasi. Kalau Faza misalkan Faza pengen banget nih, pengen punya mobil berwarna kuning gitu ya, mobil CR-V warna kuning misalkan gitu ya. Kebetulan Faza dari rumah itu sampai ke tempat kerja itu di jalan, kok ada mobil warna kuning ya papasannya gitu. Iya. Itu namanya manifestasi kan. Yes, betul. Gitu. Jadi seolah-olah emang alam semesta itu akan mendukung kita dengan apa yang kita inginkan. Wih, Gitu. semestakung gitu ya, Yes. semesta mendukung. Betul. Iya, uhui. Senja banget ya. Ih, anak senja nih sama kopi. Oke, nah kalau Ulfa dan juga Danar sendiri ya di tim Naraswara kan memang ini sudah cukup lama dan juga ikut belajar di sini gitu ya. Nah ini juga bisa dong gimana sih perasaan kalian sekaligus belajar gitu ya. Mungkin juga sekaligus memantik pendengar nih, kayaknya ini tuh emang penting banget manfaatnya apalagi untuk aku sehari-hari. Sebelumnya aku gini, sekarang aku jadi gini gitu. Nah misalkan Danar dulu silakan. Oke, kan gini Kak, jadi aku ikut tim Naraswara itu karena memang yang pertama keinginan, yang kedua tuh kayaknya juga karena anugerah Kak. Wih, Nggak tahu kenapa tiba-tiba Mas Novan nelfon Danar ikut Naraswara ya gitu. Wih, Itu kan anugerah ya Kak ya. Nah kebetulan kan juga selain di Naraswara aku kan juga di bidang pariwisata juga Kak. oke. Jadi aku kerja di dunia pariwisata jadi tour leader dan juga guide. Oke. Nah setelah aku gabung sama Naraswara tuh banyak banget hal-hal yang bisa aku tularkan ketika aku ada job di pariwisata, kayak contohnya
ternyata aku bisa nih ngambil perhatian orang jadi lebih intens lagi. Orang bisa mendengarkan apa yang aku sampaikan terkait dengan pariwisata. Terus juga aku bisa lebih mempersiapkan diri karena seperti yang tadi dibilang sama Ulfa, selain komunikasi kita juga belajar tentang manner. Jadi aku juga belajar bagaimana sih caranya aku mempersiapkan diri, aku membuat penampilan aku lebih menarik, lebih eye catching gitu kan. Jadi orang-orang bisa lebih fokus ke aku karena penampilan aku menarik dan juga penyampaian aku bagus karena aku gabung di tim Naraswara gitu. Ini kayaknya selokannya banyak dari Nova ya. Kebetulan salah satu saham Naraswara di Danar. Aduh, tapi memang banyak yang sebenarnya speaking skill itu nggak cuma dari kita bicara aja, nggak cuma soal suara, audio aja, penataan kata, tapi juga dari visualnya ya. Terus kemudian bagaimana gerak-gerik kita itu karena sangat diperhatikan. Oke, kalau Ulfa sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri tadi yang aku udah sampaikan kan manner ya. Nah, aku banyak banget ambil ilmu manner itu salah satunya misal kalau kita ketemu sama orang nih. Iya. Kalau orang itu ajak kita bersalaman, nah orang itu lagi berdiri nih Kak. Nah, aku lagi duduk, nah aku ikut berdiri, ikut bersalaman. Jadi kita kayak menghormati orang yang baru datang atau yang mengajak kita bersalaman begitu. Selain itu kan karena di Naraswara juga komunikasi tentang speaking skill gitu ya Kak. Dan aku juga masih kuliah. Nah, di kampus sendiri aku juga ikut organisasi. Nah, di situ bermanfaat banget Kak. Jadi di situ aku sering banget nih ditunjuk sama teman-teman jadi MC nih. MC dadakan ataupun moderator ataupun yang lain. Ya jadi babu organisasi ya. Aduh, takut jangan jadi MC nanti aku kegeser Ulfa. Tapi kan cuma di organisasi doang gitu. Ya. Jadi banyak manfaatnya ya dari apa yang tadi disampaikan sama Ulfa. Nah, ini mungkin juga hal yang baru bagi Pesona Inspira. Oh, ternyata speaking skill itu diajarin kayak gitu juga kan gitu. Jadi nggak ditemukan di tempat lain kecuali di Naraswara. Jadi ayo gabung di Naraswara. Yeay, berapa persen? Ya. Besok pokoknya fase kita jadikan kandidat mentor Naraswara. Amin. Tapi aku jamnya harus lebih banyak dari Nova ya. Nggak apa-apa. Aduh. Oke deh, dan kita nanti akan bacakan beberapa pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk di 0823 2383 996. Kita masih nunggu juga Pesona Inspira yang mungkin ingin bertanya tentang speaking skill dan juga public speaking di sini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, Anda masih dengarkan dialog eksklusif hari ini bersama Naraswara dan pastinya masih ditemani sama Faza juga ketiga narasumber kita ya. Masih ada Kak Nova, Kak Ulfa juga, Kak Danar di sini masih semangat ya? Semangat banget. Semangat, gitu dong. Tepuk semangat. Iya. Kita ngikut aja ya sama arahnya Faza ya. Lagi pada tepuk beneran, astaga. Oke, kita masih bahas soal kelas Naraswara di sini ya. Tadi sudah ada banyak banget yang bisa kita dapatkan di kelas speaking skill ini karena ternyata kita lebih banyak mendapatkan juga tentang attitude kita, gimana unggah-ungguh kita, juga banyak hal yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini Faza mau bacakan WhatsApp yang sudah masuk di 0823 2383 9996. Yang pertama, siang Kak, aku ini dari Titi di Watu Malang. Aku ngerasa public speakingku udah lumayan ada kemajuan, at least udah bisa improve. Cuma kalau pas di depan orang tuh aku kalau pidato pembawaannya pengen baca teks terus. Gimana ya Kak, kayak nggak bisa lepas dari teks gitu. Nah, ini mungkin ada tips dan triknya nggak nih dari Nova? Oke, mau dijawab sama mentor Ulfa dulu? Wih, Kak mentor. Gimana? Silakan. Siapa nih? Oh, Ulfa dulu. Ya, Ulfa silakan Ul. Nova dulu dong, kan aku dulu. Oke, siap. Oke. Iya. Tadi Kak Titin ya dari Watu Malang. Halo Kak Titin. Iya. Kalau biasanya aku tuh selalu menyarankan kalau teman-teman itu pakai alat bantu. Jadi kan kalau kita pakai teks itu kan namanya alat bantu ya. Kalau teman-teman itu presentasi kan pakai PowerPoint, itu namanya alat bantu. Kalau MC itu pakai cue card, itu juga namanya alat bantu. Lagi-lagi alat bantu hanya untuk membantu. Ya kan, utamanya ada di mana? Ada dalam pikiran kalian semua teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman rasanya kepingin pakai teks terus, artinya teman-teman belum menguasai materi, gitu. Jadi jangan dihafalkan, tapi
dipahami aja gitu. Jadi dipahami poin-poinnya. Misalkan kalian mau ngomong dalam satu topik ya, ada 5 poin gitu. Jadi poin itu jangan dihafalkan, tapi dipahami. Lagi-lagi dipahami ya. Sambil ada namanya writing kan. Writing itu kan bagaimana kita menulis, habis itu kan ada teknik memorizing. Dimana kalau kalian menulis itu ada semacam memorizing di dalam kepala gitu kan. Nah, makanya ketika di kelas naraswara teman-teman harus nulis juga di situ. Ketika mau membawakan sebuah materi berarti harus juga ditulis secara manual gitu. Biar apa? Biar memorizing gitu. Biar kita memahami, tidak tidak terpaku gitu ya? yes pada teks atau pada alat bantu tadi. Banyak kan kita lihat orang-orang mau presentasi itu lihatnya ke PowerPoint, audiensnya kan di belakangnya. Iya, dilupain gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman belum menguasai materi tuh. Masih mengutamakan alat bantunya. Padahal alat bantu kan lagi-lagi tadi adalah untuk membantu. Ya. Utamanya ada di mana? Ada dalam pikiran kita. Iya, dan di dompet gitu. nggak sih? Ya. Itu penting tuh. Itu penting ya. Iya, iya. Oke, jadi memang sebenarnya menulis menjadi salah satu cara untuk kita bisa memahami suatu hal gitu ya. Jadi sangat penting untuk menulis ya teman-teman ya. Semua public speaking pasti menulis. Pasti menulis gitu. Nggak ada teman-teman kalau melihat di televisi pun gitu ya. Bahkan film mereka kan awalnya ditulis dulu dong. Dari skrip dulu dong ya kan. Dulu ketika kita belajar di radio, itu kan dulu kita harus nulis juga dong ya kan. Skripnya ya. Iya, lead comment gitu dan lain sebagainya gitu kan nulis dulu dong kita kan. Kalau kita udah terbiasa kan oke lah kita nggak usah pakai itu ya kan. Tapi awalnya tetap semua orang dalam komunikasi itu pasti nulis dulu. Stand up comedy juga sama kan. Stand up comedy mereka harus nulis dulu gitu. Jadi semua komunikasi di depan publik itu mereka biasanya ditulis dulu gitu. Bahkan ketika teman-teman ketemu sama orang gitu pun kalau kita mau nulis dulu juga nggak masalah kok gitu. Bukan berarti masa kita mau ngobrol aja ditulis nih gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau emang kamu ngerasa kamu punya kelemahan di bidang storytelling nih gitu. Betul. Ini jadi mengingatkan aku sama salah satu podcaster dan juga komedian terkenal ya. Namanya adalah Raditya Dika. Ini kalau misalkan teman-teman lihat juga di podcastnya kan selalu bawa kertas dan ballpoint untuk menulis gitu. Wah, ini salah satu tips dan trik kecil, tips sebagian. Jadi kalau mau dapat banyak langsung gabung naraswara. Betul, asik. Brimo. Brimo, aduh. Nyebut merek. Nggak boleh loh. Nggak apa-apa. Oke. Nanti di bip ya kak ya. Pip. Oke, jadi itu ya kenapa bisa sebenarnya boleh ya untuk alat bantu. Sekali lagi hanya untuk alat bantu gitu. Nah, oke, kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Ada Hendro dari Jelamprang. Halo Mbak Faza, mau tanya ke Mas Nova, kalau mau ikut kelas public speaking biar hasilnya maksimal harus ikut berapa pertemuan ya? Nah, Oke, kalau pertemuan itu sebenarnya hanya untuk mengukur ya apa yang kita sampaikan itu bisa dicerna atau bisa diserap sama katakanlah peserta atau member. Kita bilangnya member ya, kayak gitu. Berapa lamanya itu sebenarnya tergantung orang yang ikut bergabung ke naraswara gitu. Ada beberapa orang yang memang mereka itu belajarnya cepat sehingga mungkin 4 kali pertemuan kita udah mulai ada perubahan nih gitu kan, ada peningkatan gitu kan. Tapi ada juga beberapa orang yang memang mereka belajarnya harus diulang-ulang gitu kan, sehingga 4 kali pertemuan itu masih dirasa kayak masih awal banget nih gitu kan, belum ada perubahannya gitu kan. Lagi-lagi berapa lamanya itu tidak bisa dipastikan. Misalkan kita garansi 1 bulan jadi nggak bisa gitu, tergantung orangnya. Kalau orangnya misalkan belajarnya cepat maka akan lebih cepat juga mereka berubah. Tapi kalau misalkan mereka belajarnya agak cukup lama kan tipikal orang beda-beda ya kan gitu. Ada yang mereka belajarnya pakai auditori, ada juga yang pakai visual dan lain sebagainya gitu kan. Tergantung nanti teman-teman kemauannya sejauh mana. Kalau teman-teman maunya itu sangat kuat, aku yakin teman-teman akan cepet banget perubahannya. Tapi kalau kiranya masih aku mau nggak ya gitu, masih ragu-ragu gitu ya, teman-teman nanti akan sesuai juga dengan niatnya yang kalian bawa gitu. Oke, jadi memang tidak ada garansi uang kembali ya. Kita ada garansi namanya unlimited konsultasi lifetime. Wow.
Wow, Yes, jadi bisa gitu. konsultasi sampai kapanpun gitu Iya, ya. selama aku masih hidup, Yes, aduh, selama teman masih bukan hidup, ya. iya. Kalau aku ditanya kayak gini, misalkan Kak Faza kelas public speaking biar hasilnya maksimal harus ikut berapa pertemuan. Kalau aku jawabnya harus ikut terus pertemuannya, jangan selesai. Pokoknya Benar, terus benar, ya. benar. Biar masuk terus sih. Yes. Oke, nah mungkin juga ini banyak ditanya sama orang-orang gitu ya. Bisa nggak kalau misalkan kita mau ikut kelas, tapi spesifik kayak aku kan ini kerjanya jadi sales Kak, aku mau dong yang kelas speaking skill tapi lebih spesifik ke sales misalkan, atau mungkin aku mau spesifik lebih ke presentasi nih karena aku bagian apa sih dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ya, jadi salah satu kelebihan kelas private ya, kelas private itu mereka bisa apa namanya punya ini sendiri, apa namanya mengusulkan tema sendiri gitu. Asalkan masih dalam dunia komunikasi ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kesehatan udah jauh toh ya kan. Tapi kalau misalkan bagaimana Kak, aku kerjanya seorang sales gitu, atau mungkin aku kerjanya di NGO. Nah, kita pernah ada di NGO, salah satu NGO di Jakarta kayak gitu. Mereka ingin meningkatkan skillnya di mana kan mau naik jabatan gitu ya. Mereka harus menghandle karyawannya dan juga timnya gitu ya. Aku pengen bisa memanage tim gitu, tapi juga dengan seni berbicara begitu. Nah, di situ kita bisa masuk tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman rasanya, misalkan ini ada cerita sedikit boleh? Boleh dong. Ya, langsung jadi aja. aku tuh kan punya salah satu kurir kurir langganan. Apa nih? Kurir apa nih? Oh iya, oke. Toko Paket, oren, paket. iya, Oh ya, toko iya. oren sama toko Online shop ya. Yes, benar kayak gitu. Terus habis itu ini nggak disangka-sangka Faza, ini bukan sebuah Tidak dinyana, tidak disangka, oke? Iya, ini bukan apa namanya, bukan di Rekayasa. rekayasa bener kayak gitu. Jadi si kurir ini kan sering nganterin ke aku kan. Terus habis itu dia tahu, Mas aku pengen belajar komunikasi dong, public speaking gitu kan. Aku nggak tahu namanya tapi dia tahu nama aku gitu kan. Terus habis itu kira-kira aku sebagai kurir perlu nggak ya belajar komunikasi gitu kan. Terus habis itu aku jawab, kamu kepengennya jadi kurir aja atau kepengen naik pangkat nih gitu, atau mungkin kamu nggak pengen di sini-sini aja gitu. Terus dia bilang, aku kepengennya sih jadi salah satu yang memanage dari tim kurir itu. Jadi kayak kurir kan ada anggota-anggota ya. Terus Head habis of itu, kurir lah yes, ya. gitu lah, bisa dibilang head of kurir lah gitu. Kalau misalkan kamu kepengen jadi head of kurir gitu, maka kamu perlu komunikasi dong gitu. Kalau misalkan kamu kepengen jadi sales aja yang nganterin ke mana-mana gitu ya, kadang kan nggak ketemu nih di rumahnya, kadang lempar aja kan, paket lempar gitu kan ya. Itu kan kadang nggak perlu komunikasi kan. Tapi kalau misalkan kamu perlu memanage tim, maka kamu butuh banget nih untuk komunikasi gitu, untuk belajar komunikasi. Nah, kita beberapa kali pertemuan, tapi pertemuannya secara nongki deh gitu, nongki. Jadi nggak terus masuk ke kelasnya formal gitu, nggak. Tapi nongki aja, yuk kita ngopi bareng gitu kan. Terus di situ kita sharing-sharing gimana aku harus ngapain Mas gitu kan. Nah di situ aku kasih tipsnya, salah satunya misalkan kamu kalau latihan itu harus direkam gitu ya. Oke, coba deh kamu rekam selama 1 menit, kira-kira nanti dievaluasi. Apa kata-kata yang harus dihilangkan atau apa kata-kata yang harus ada di dalam sebuah video itu. Gitu. Di sisi lain juga ngobrol di kaca gitu kan ya. Nah, itu kan biar kita tahu visualnya. Mimik muka kita tuh udah kayaknya udah senyumnya udah lebar belum nih gitu, udah tulus atau belum nih gitu. Karena itu bisa latihan di kaca, terus ada di video gitu dan lain sebagainya gitu sih. Banyak kok kita pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Wow, jadi kembali lagi ya, siapa saja boleh untuk belajar tentang speaking skills ini. Keren banget memang. Nah, kalau ini terakhir ya sebelum kita tutup nih, sebelum nanti kita menuju ke Nova untuk closing statement, aku pengen ke Ulfa dan juga Danar. Ini selama sudah bergabung gitu ya dengan dunia kalian masing-masing, yang Ulfa sekarang mungkin lebih fokus ke mahasiswa dengan kuliah, terus Danar sebagai tour guide dan lain sebagainya gitu. Apa yang pengen kalian sampaikan ke orang-orang di lingkungan kalian tentang belajar speaking skill ini? Silakan, mungkin Ulfa dulu. Oke, jadi menurut aku speaking skill komunikasi itu penting ya Kak ya, karena di mahasiswa sendiri ini kan kita benar-benar komunikasi terus, apalagi di mata kuliah itu kita sering presentasi, mengemukakan pendapat. Nah, dalam organisasi itu juga kita di situ diasah skillnya. Jadi itu penting sih. Maksudnya misal kita jadi presentator di
kampus gitu ya. Kita harus paham sama isi materinya. Jadi nggak harus mulu tentang atau membaca buku itu. Wow. Jadi harus menguasai buku itu. Itu penting sih menurut aku kalau speaking skill. Betul ya. gitu. Jadi kelihatan lebih wow, brilliant Oh, iya. gitu ya. Oke, Jadi- kalau Danar nih. Kalau dari aku sendiri, kalau aku megang satu prinsip Kak. Jadi kalau aku tuh pegang satu prinsip, dan juga ini mungkin bisa buat teman-teman ya, motivasi yang sering aku tanamkan di diri aku. Aku punya motivasi gini, ketika orang-orang mentertawakan kamu hanya karena kamu berbeda, maka kamu pun bisa menertawakan mereka karena mereka semua sama. Wih. Artinya di dunia komunikasi itu kita pasti berbeda dengan orang-orang lain. Dan juga di komunikasi kita bisa upgrade skill, kita bisa menjadi salah satu orang yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Jangan pernah malu untuk belajar public speaking, jangan pernah minder untuk belajar public speaking, dan juga hal yang paling benar-benar aku dapat ketika aku belajar public speaking adalah aku bisa meningkatkan kepercayaan diri, aku bisa upgrade terkait dengan visual aku, terus aku juga bisa lebih mengenal banyak orang, bisa menambah relasi, dan juga tentunya aku bisa kenal dengan orang-orang hebat yang khususnya ada di Wonosobo ini. Wih, Sokokannya keren. banyak, Zah. Sokokannya kembali ke situ sebenarnya Iya. intinya. Ya. Tapi ini emang keren banget ya. Maksudnya ini kan secara nggak langsung testimoni ya. Yes, betul. Sejauh ini mereka belajar soal speaking skill dan public speaking Ya. gitu ya. Untuk dunia akademisi ataupun untuk dunia profesional tuh sangat-sangat bermanfaat untuk Ya, belajar betul. tentang speaking skill ini. Terakhir deh, mentor kita gimana nih? Apa yang perlu disampaikan kepada pendengar di luar sana tentang speaking skill dan juga public speaking ini? Silahkan. Oke, Faza, terima kasih. Jadi sedikit pesan aja buat teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman kepengen sukses, itu tuh bukan berasal dari kerja keras saja, tapi bagaimana teman-teman punya skill negosiasi. Nah, skill negosiasi itu muncul dari teman-teman belajar komunikasi gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan sampai sekarang masih acuh tak acuh tentang komunikasi, aku yakin teman-teman nggak akan kemana-mana tuh. Dalam artian ketika teman-teman expert di bidang tertentu, tanpa teman-teman bisa mengkomunikasikan kepada orang lain, teman-teman nggak akan mencapai apa yang kalian impikan. Yang dimaksud itu tadi sukses itu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih Faza. Terima kasih Nova, terima Iya. kasih Ulfa, terima kasih Danar. Hari ini sharingnya luar biasa banget dan semoga Naraswara memberikan kemajuan untuk masyarakat Wonosobo terutama Amin, di amin, bidang amin. speaking skill ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan untuk Pesona Inspira yang pengen lebih banyak ngobrol dengan Naraswara bisa ke Instagramnya di Naraswara. Naraswara langsung aja. Akhirnya Faza dan juga seluruh narasumber harus pamit, dan terima kasih sekali lagi kedatangannya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dalam dialog eksklusif hari ini. 92,1 FM, jangan kemana-mana. Faza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.